Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan persembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Kisah ini bermula ketika anak-anak belasan tahun yang biasa mengaji di musola itu memutuskan untuk menginap seminggu 3 kali, yaitu pada malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Minggu, dan akan pulang selepas subuh ke rumah masing-masing karena harus mengikuti pelajaran sekolah. Malum anak-anak, salah seorang dari mereka malah bermain-main di Pangimbaran, yaitu ruang kecil tempat imam memimpin sholat berjamaah. Lalu kejadian aneh pun menimpa salah seorang dari mereka. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Kita simak saja ceritanya. Sebuah musola berdiri di tengah-tengah perkampungan warga. Di sisi kiri kanan bangunan musola itu terdapat kolam-kolam ikan milik warga sekitar. Di belakang musola terdapat kebun singkong yang tak seberapa luas. Musola itu dibangun beberapa waktu silam atas gotong royong warga kampung tersebut, dan lahannya pemberian sebagai wakaf dari seorang warga yang mampu di daerah itu. Musola itu tak terlalu besar, tapi cukuplah untuk melaksanakan sholat berjamaah 40 orang warga kampung itu. Waktu terus bergulir. Generasi awal telah berganti ke generasi berikutnya, dan suasana kampung semakin terang benderang dengan cahaya lampu listrik menerangi sampai ke sudut-sudut kampung itu, di mana generasi baru selalu menganggap remeh bahkan mengabaikan hal kecil yang dinilai tabu atau pamali oleh para tetua kampung. Hal kecil itu salah satu diantaranya, anak-anak tidak boleh bercanda atau bahkan tidur di ruang Pangimbaran, tempat imam memimpin sholat berjamaah. Malam itu, tepatnya malam Jumat, selepas Isya, seperti biasa diadakan acara pengajian rutin yang dipimpin oleh seorang ustadz kampung itu. Dalam acara tersebut, selalu disediakan makanan dan minuman ala kadarnya berupa cemilan atau jajanan pasar yang dibuat oleh ibu-ibu warga setempat. Dasar namanya anak-anak, dimanapun mereka selalu saja ramai berebut makanan dan minuman. Padahal semua yang hadir dijamin pasti kebagian. Singkat cerita, pengajian pun usai. Para jamaah segera membubarkan diri pulang ke rumahnya masing-masing. Dan tinggallah sekitar 10 orang anak-anak yang biasa mengaji untuk menginap di musola itu. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Anak-anak bersiap untuk tidur. Namun Eko malah bangkit lalu, "Jangan tidur dulu, ujarnya seraya berjalan ke arah Pangimbaran. Teman-temannya ramai melarang agar jangan ke sana, pamali katanya. Namun Eko malah tertawa, lalu ia berdiri di Pangimbaran menghadap ke arah teman-temannya. Sesaat kemudian Eko memperagakan layaknya seorang yang sedang berceramah. Seraya sesekali ia berjalan memutar mondar-mandir di ruang Pangimbaran itu, yang segera disambut gelak tawa teman-temannya. Eko semakin bersemangat untuk memperagakan hal-hal lucu di hadapan teman-temannya itu, yang semakin riuh tertawa-tawa. Sampai waktu menunjukkan tengah malam. Satu persatu anak-anak itu mulai memejamkan matanya. Nah, Eko bukannya tidur di dekat teman-temannya,
ia malah membaringkan tubuhnya di ruang pangimbaran tersebut. Menit demi menit berlalu. Teman-teman Eko sudah terlelap dalam tidurnya yang terdengar suara dengkuran dari arah mereka. Eko lalu mencoba memejamkan matanya. Antara sadar dan tidak, sarung yang ia dipakai selimut olehnya tiba-tiba perlahan seperti ada yang menarik hingga sarung itu melorot sampai ujung kakinya. Lalu semilir angin dingin menerpa tubuhnya. Seketika ia segera menarik kembali sarungnya yang melorot. Waktu menunjukkan sekira pukul 1 dini hari. Tiba-tiba lampu musola itu padam. Seketika kegelapan menyelimuti seluruh ruangan musola itu. Eko sepertinya tidur dengan gelisah. Ia membulak-balikan tubuhnya miring ke kiri dan ke kanan. Lalu seperti ada sepasang tangan dingin yang menarik kakinya dan terus menariknya ke ruangan tengah musola itu. Seperti mimpi, namun sangat terasa sekali oleh Eko. Dengan masih menahan rasa kantuk, Eko bangun dan celingukan. Masih gelap. Oh, mungkin teman-temannya yang usil. Lagian, mana mungkin dalam tempat ibadah ada hantu, begitu mungkin pikir Eko. Dan ketika lampu menyala, Eko melihat teman-temannya masih tertidur pulas. Karena masih mengantuk, ia tak mau ambil pusing, lalu kembali tidur di pangimbaran. Padahal berkali-kali pengurus musola telah memperingatkan pada anak-anak itu untuk tak tidur di ruang pangimbaran. Memang tidur di pangimbaran itu jauh lebih hangat, sebab ruangan itu kecil dan beralas sajadah dan karpet tebal, serta jauh dari ventilasi udara sehingga angin tak leluasa masuk ke ruangan itu. Beberapa saat kemudian, Eko pun tertidur pulas di ruangan pangimbaran tersebut. Ketika waktu menunjukkan pukul 4 pagi, sebentar lagi waktu subuh segera tiba. Indra bangun lebih awal dari teman-temannya. Lalu ia membangunkan teman-temannya. Begitu terbangun, anak-anak itu kembali berebut untuk masuk ke kamar mandi, untuk sekedar buang air kecil dan berwudu. Maklum anak-anak selalu saja berebutan. Mereka tak menyadari jika Eko sudah tak ada lagi di tempatnya tidur tadi, yaitu di pangimbaran. Teman-temannya Eko mengira mungkin Eko lagi buang hajat di pancuran dekat kolam. Indra segera berlari ke arah beduk, lalu meraih pemukul beduk dan dipukulnya berkali-kali dengan kencang beduk itu. Tiba-tiba terdengar teriakan sangat keras dari dalam beduk. Indra menghentikan pukulan pada beduk itu, lalu bersama-sama temannya melongo ke dalam beduk yang berlubang di salah satu sisinya. Dan terlihat oleh mereka semua, tubuh Eko meringkuk dalam beduk. Eko berusaha meluruskan kakinya agar dapat keluar dari dalam beduk itu. Teman-temannya segera membantu mengeluarkan Eko dari dalam beduk. Tak berapa lama, azan subuh berkumandang. Warga segera berbondong-bondong ke musola itu untuk menaikkan sholat subuh berjamaah. Dan sejak kejadian itu, anak-anak tak berani lagi untuk tidur dalam musola tersebut. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.